Ya, silakan masuk. Syukurlah Bapak senang mendengarnya. Terima kasih Nak Sudi sudah menemui Bapak di ruang BK. Tentu Nak Sudi sudah pernah mendengar apa itu layanan konseling individual? Belum. Nah, sebelum memulai layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baiklah. Dalam konseling ini ya maksudnya ada yang namanya asas kerahasiaan dan ada juga asas keterbukaan. Jadi Nak Sudi sampaikan apapun yang menjadi permasalahan Nak Sudi ya, karena yang tahu hanya Bapak dan Nak Sudi saja. Apakah Nak Sudi bersedia? Ya. Nah, waktu kita sepakati selama 15 menit ya. Nah, kalau boleh tahu, Nak Sudi kesibukannya apa sekarang? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Bagus. Nah, tetapi Bapak pantau dan dapat laporan dari guru kelas bahwa di awal pembelajaran itu Sudi rajin absen. Ya, tetapi semakin lanjut, Nak Sudi ini sering tidak absen. Tugas-tugas juga tidak dikumpulkan. Apa benar begitu? Benar. Lalu masalah apa yang Nak Sudi dapatkan? Malas belajar. Malas belajar. Coba ceritakan lagi lebih detailnya. Apa yang menjadi permasalahan Nak Sudi sehingga Nak Sudi sering tidak turun ke sekolah, sering tidak mengerjakan tugas. Coba ceritakan. Malas belajar, sering membantu orang tua. Oh, jadi penyebabnya karena di rumah disibukkan pekerjaan orang tua juga ya. Baiklah, Bapak paham. Mengenai masalah yang Nak Sudi alami terkait dengan masalah belajar ini, Nak Sudi tadi mengatakan disuruh kerja di rumah ya. Akhirnya sering tidak turun, bahkan tugas-tugas tidak dikerjakan. Apa benar itu? Ya. Lalu apa lagi penyebabnya? Apa di sekolah itu malu sama temannya atau bagaimana selain faktor itu? Pelajaran belum dipahami. Oh, pelajaran Belum belum dipahami. Baiklah. Lalu sekarang apa yang ingin Nak Sudi peroleh dari konseling ini? Kabar Apa adalah permasalahan pecahkan. dapat dipecahkan. Baiklah, coba ceritakan sekali lagi apa yang terjadi pada saat Nak Sudi tidak turun sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Apa yang dilakukan oleh guru kelasnya? Gini Pak, awal-awal topik pelajaran saya belum terlalu sulit Pak. Ya. Setelah berjalan beberapa bulan saya merasa membuat saya malas belajar. Saya pahami dengan membuat saya malas jadinya untuk belajar. Jadi ketika saya tidak mengerti, saya biarkan saja tugas-tugas itu. Oh, jadi itu alasannya ya. Lalu lantas kenapa Nak Sudi menganggap tiap kali menghubungi teman ya, misalnya menanyakan ada tugas, ada atau PR, kenapa Nak Sudi malu bertanya? Nah, bisa membuat menyusahkan teman. Oh, takut menyusahkan Teman. teman. Ya, baiklah. Nah, sekarang kita akan belajar merubah pikiran ya, negatif itu sehingga Nak Sudi tidak mengalami masalah dalam motivasi belajar. Kalau boleh tahu, ada tidak teman di kelas Nak Sudi yang bisa dicontoh, baik itu sikap atau cara belajarnya? Ada. Ada ya? Iya. Siapa teman Nak Sudi? Jasmi. Oh, Jasmi. Bagaimana, coba ceritakan sikap dan
Perilaku Jasni coba ceritakan. Jasni orangnya baik, sopan, ramah, sering membantu ibunya di rumah. Bagaimana dengan prestasinya di sekolah? Apakah bagus atau bagaimana? Coba ceritakan. Bagus. Bagus ya? Iya. Nah, bagus itu berarti sikap Jasni. Sepertinya Nak Sudi paham tentang Jasni ya. Ya. Menurut Nak Sudi, sikap Jasni itu bagus untuk dicontoh atau tidak? Bagus dicontoh. Lalu bagaimana sekarang Nak Sudi? Apakah ingin merubah sifatnya atau bagaimana? Berubah sifatnya. Nah, berarti intinya Nak Sudi ingin memperbaiki nilai ya, Iya. dan menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda, kan gitu? Ya. Nah, jadi Nak Sudi juga merasa takut kalau tidak sampai naik kelas, begitu. Iya, Pak. Nah, untuk sementara ini, karena Nak Sudi jarang mengumpulkan tugas dan ulangan nilainya masih di bawah KKM, nah karena kan nilai kenaikan kelas itu, nilai semester 1 itu ditambah dengan nilai semester 2, lalu dibagi 3. Maka kemungkinan Nak Sudi tidak bisa naik kelas kalau tidak mengumpulkan tugas atau mengerjakan ulangan yang sudah kelewatkan. Paham? Nah, Nah, Bapak bangga sama Nak Sudi karena ada usaha ya untuk merubah sikap Nak Sudi. Bapak mengerti dengan perasaan Nak Sudi yang dialami. Berdasarkan cerita Nak Sudi tadi, Nak Sudi mulai merasa takut ya, iya. tidak naik kelas karena kurangnya kemampuan memahami pelajaran yang dijelaskan guru tadi, seperti menyelesaikan tugas di sekolah. Namun Nak Sudi sudah terlanjur malas ya, Iya. dan mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kelasnya, kan gitu. Iya. Nah, Bapak yakin Nak Sudi bisa, tentu tahu apa yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, misalnya ambil contoh positif Nak Sudi. Jadi, ayo gunakan perilaku positif itu, dan Bapak juga akan berbagi video. Nah, Bapak tampilkan video tentang motivasi untuk Nak Sudi. Bagaimana seseorang mengatakan kesuksesan itu ada pada tangan diri sendiri, ya. Nah, nanti Bapak akan berikan pada Nak Sudi videonya sebagai motivasi. Nah, sekarang Bapak tampilkan videonya. Nah, Nak Sudi bisa di videonya ya. Maka selesai. Kalau sudah selesai, kasih tahu ke Bapak. Bisa. Nah, dari video tadi, apa yang bisa tarik kesimpulan, Pak Sudi? Bekerja keras. Ya keras.
tujuan. Untuk Capai tujuan. satu tujuan. Nah, tadi dari video tadi bahwa disinggung ya, suatu kegagalan itu bisa menjadi kesuksesan jika terus dilakukan. Seperti Nak Sudi tidak mengerjakan tugas, lalu tidak turun sekolah. Nah, sifat itu bisa diperbaiki untuk mencapai keberhasilan. Apa yang masih ada hal yang lain yang ingin Nak Sudi sampaikan? Baiklah, Bapak simpulkan. Proses konseling ini menyimpulkan bahwa Nak Sudi tengah mengalami masalah kurangnya kemampuan memahami ya, Iya. sehingga menjadi malas belajar. Masalah tersebut berpengaruh pada rendahnya keinginan untuk belajar. Dan Nak Sudi sekarang memiliki semangat untuk merubah semuanya. Seperti itu Nak Sudi? Iya. Nah, baiklah. Jadi selama proses konseling ini Nak Sudi merasakan apa? Merasakan Apa yang Nak Sudi rasakan selama proses konseling yang Bapak lakukan ini? lupa pikiran. Nah, pikiran. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang Nak Sudi lakukan? Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Ya, misalnya tadi yang sering tidak turun ke sekolah sekarang menjadi rajin. Yang tadinya tidak mengerjakan tugas-tugas di sekolah sekarang Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, di kelas itu kan ada tadi ya, Ya. Jasni namanya. Nah, itu dia rajin berprestasi. Nah, itu sebagai contoh Nak Sudi. Nak Jasni aja bisa, apalagi Nak Sudi, gitu ya. Ya. Nah, baiklah Nak Sudi, terima kasih telah mau bercerita dengan Bapak. Sama-sama. Ya, setelah konseling ini berakhir, Bapak akan pantau terus kondisi Nak Sudi. Jika terdapat kegiatan lanjutan, apakah Nak Sudi bersedia? Jadi ya. Ya, luar biasa Nak Sudi. Semoga Nak Sudi bisa mencapai apa yang diinginkan. Ya, Nak Sudi. Ya. Nah, sebelum konseling ini Bapak akhiri, nah nanti ada lembar evaluasi ya, yang Nak Sudi akan isi mengenai proses konseling yang Bapak lakukan. Ya, sekarang Bapak berikan lembar evaluasinya ya. Nah, di sana cara pengisiannya yaitu tulis nama Nak Sudi, kelas, dan tanggal layanan atau waktu hari ini. Nah, di sini nomor 1, pelaksanaan layanan sesuai prosedur dan tujuan konseling individu. Kalau menurut Nak Sudi itu sangat bagus, maka yang angka 4 ini diberi centang ya. Kalau bagus atau baik, yang 3. Kalau cukup, 2. Kalau kurang, yang angka 1. Mana paham? Maksudnya? Nah, baiklah, kalau begitu kita akhiri proses konseling hari ini. Nah, terima kasih Nak Sudi. Selamat. Nah, tapi sebelum kita akhiri, karena tadi di awal kita awali dengan doa, sekarang diakhiri dengan doa juga. Ya, berdoa mulai. Selesai. Silakan bisa meninggalkan ruang bicara. Permisi, Pak.